Kata ini ya, sini bu, petang ngomongnya bro, ngomongnya tadi. Halo, assalamualaikum semuanya. Bu, sudah lama menunggu ya. Saya rasa suaranya kedengar. Waalaikumsalam. Kedengaran, Kak? Oke, baik. Minta maaf ya, agak terlambat kita hadirnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Hari ini saya hadir sebagai eh, guru sekaligus teman sharing buat teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ya ibu-ibu yang hadir hari ini berapa orang? Dua orang ya. Boleh mungkin kita absen dulu atau langsung kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Gimana kesepakatannya, mau diabsen dulu atau dilanjut ibu-ibu? Absen dulu boleh juga, Bu. Boleh. Eh, Ibu Rukayah, Ibu Fajar Rabuna ya. Ya, Bu. Serak amat bun, lagi tidur. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti yang hadir sudah kita absen. Tidak perlu ada perkenalan diri karena memang mungkin ada beberapa yang sudah masuk tadi karena saya terlambat jadi keluar lagi ya ibu-ibu ya. Begitu sebelumnya saya mohon untuk direspon semua pertanyaan ya ibu-ibu. Selagi nanti materinya berlangsung, jika memang materi yang saya berikan agak cepat dalam pembahasan, mohon diinterupsi. Jika memang ada yang tidak paham, mohon diinterupsi juga. Begitu ya ibu-ibu ya. Sebelumnya, apakah memang sudah pernah pertemuan dengan saya di kesenian yang sebelumnya ibu-ibu? Kemana nih pesertanya? Sebelumnya saya tanya dulu nih, apakah sudah pernah belajar kesenian bersama saya yang ngajar ada atau tidak? Kalau tidak, berarti harus kita ulang sedikit. Tuh. Ibu Rukaya bagaimana? Itu mikrofonnya Nggak ada. Nggak ada, tidak ada. tidak. Oh, gak apa-apa. Ibu Fajar gimana Bu? Kemarin pernah ketemu saya nggak? Selamat. Saya nggak tahu, Bu. Saya ikut punya suami. Jadi hari ini suami berhalangan. Saya yang ikut. Begitu Ibu Safrina gimana? Ibu Safrina yang baru bergabung. Iya, Bu. Baru pertama kali bertemu ya Bu kita. Enggak. Ini baru masuk nih, maksudnya baru masuk. Oh, pernah pernah kita mengajar tentang kesenian Bu? Kesenian ada. Ada kemarin sama saya ya. Di yang di Ikwah tuh, yang di Sigli. Oh, oke baik. Bu, hari ini kita akan masuk ke materi kesenian kan Bu? Sebelum kita Ya. masuk ke materi kesenian, mungkin ibu-ibu untuk mikrofonnya bisa di mute dulu. Ketika nanti ada pertanyaan atau memang ada yang tidak ibu-ibu pahami, boleh dibuka kembali. Supaya suaranya nanti tidak ada percampuran mungkin di sana ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita hari ini kelihatan kan materinya Bu, ibu-ibu?
Mungkin ada ya materinya di sini. Tentang definisi seni budaya. Ada? Oke, kita akan membahas tentang definisi seni budaya. Seni budaya kalau di sini disebutkan sebagai ekspresi manusia melalui karya seni dan tradisi. Pada dasarnya seni budaya ini merupakan hasil aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Dalam pengertian ini yang termasuk seni budaya itu adalah kegiatan yang menghasilkan karya indah. Jadi apapun kegiatan ibu-ibu yang sedang ibu-ibu lakukan sekarang, entah itu dari cara ibu-ibu memandang, cara ibu-ibu berpakaian, cara ibu-ibu memanggil, itu disebut sebagai seni ibu-ibu. Dikategorikan sebagai seni budaya. Artinya seni budaya di sini cara manusia mengekspresikan karyanya melalui tradisi, melalui ekspresi, begitu ya ibu-ibu ya. Kemudian seni budaya ini mencerminkan identitas, nilai, dan estetika bangsa. Kenapa seni budaya dicerminkan sebagai identitas? Karena kebanyakan seni budaya ini adalah ciri khas. Ciri khas suatu kesenian. Seperti contoh, kita sering melihat anak-anak menari, yaitu tariannya sebagai tarian Randu Pelampuan, tari saman, dan tari-tarian ini adalah salah satu bentuk ciri khas kita sebagai orang Indonesia, begitu. Orang Aceh khususnya. Jadi kalau misalnya tari saman itu sudah dimainkan, berarti itu adalah khas dari kita, Aceh, begitu ibu-ibu. Sebagai identitas, nilai, dan estetika bangsa. Dan di dalam tari saman itu ada disampaikan nilai-nilai keacehannya. Ada disampaikan silaturahmi dalam tari-tari saman tersebut. Begitu ibu-ibu. Kemudian ada selanjutnya dikatakan di sini ada fungsi seni budaya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang definisi daripada seni budaya. Kalau dalam bahasa singkatnya, seni budaya itu adalah ekspresi manusia melalui karya seni dan tradisi. Sedangkan pengertian luasnya, seni budaya ini adalah hasil aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Makanya seni budaya ini adalah kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah, apapun itu. Kemudian ada fungsi seni budaya. Nah, di sini ada 3 fungsi seni budaya. Yang pertama bisa menghibur dan mendidik, bisa menyampaikan pesan moral dan sosial. Yang ketiga memperkuat rasa kebangsaan, ibu-ibu. Sebenarnya ada lagi yang dinamakan fungsi fungsional atau fungsi individu. Cuman di sini ringkasannya seperti menghibur dan mendidik. Karena setiap adanya kesenian, pentas seni, atau apapun itu pasti tujuannya untuk menghibur. Kalau keseniannya dalam kesenian melukis, keseniannya dalam kesenian membuat batik, dan lainnya itu mendidik juga iya, menghibur juga iya. Begitu ya ibu-ibu. Kemudian poin yang kedua ada penyampaikan pesan moral dan sosial. Nah, lagi-lagi kita bahas hal-hal yang sama. Seperti dalam setiap yang dilakukan dalam kesenian, pasti ada yang namanya pesan. Tari saman yang kita bilang tadi, itu juga ada pesannya. Kemudian kayak contohnya lukisan-lukisan yang dilukis, itu juga membawa pesan. Kemudian bisa juga mempererat sosial. Dengan adanya kesenian, maka lebih mudah menyampaikan pesan moral lewat kesenian, begitu ibu-ibu. Yang ketiga ada memperkuat rasa kebangsaan. Itu kembali lagi, kalau memang kita memang orang asli
eh, daerah kita masing-masing, pasti setiap daerah akan selalu menampilkan kesenian-keseniannya di acara-acara besar, seperti adanya perlombaan-perlombaan PKK atau perlombaan-perlombaan apapun itu. Kalaupun tidak ada tarian, pasti akan ada makanan-makanan khas yang dihias dengan sebaik mungkin yang untuk memberitahu bahwa ternyata di desa ini ada yang namanya makanan ciri khas ini loh ibu-ibu. Itu salah satu bentuk kesenian yang dipertontonkan supaya adanya ciri khas dari setiap daerah gitu. Atau setiap desa kalau ibu-ibu PKK pasti sering membuat hal yang seperti itu. Gitu ibu-ibu. Kemudian ada yang namanya unsur seni budaya. Nah, di sini ada 3 unsur seni budaya. Yang pertama ada ide atau gagasan. Di dalam ide atau gagasan ini ada inspirasi atau tema karya. Kemudian ada bentuk. Dalam bentuk ini ada wujud fisik atau pertunjukan. Kemudian ada nilai estetika, moral, sosial, dan religius. Itu mungkin sudah dibahas di atas ya ibu-ibu. Kita lanjut kepada bentuk seni budaya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berulang-ulang kali kita bahas tadi. Yang pertama ada seni rupa, ibu-ibu. Di seni rupa, kita mungkin belum bisa membedakan mana yang termasuk kepada seni rupa, mana yang termasuk kepada seni musik. Nah, di sini sudah dipilah-pilah, ibu-ibu. Sudah dipilah-pilah. Ada seni rupa itu adanya batik, lukisan, patung. Mungkin kalau di kita batik itu jarang ada ya ibu-ibu ya. Kita tidak ada pengrajin batik. Kita hanya ada patung mungkin ada, tapi tidak ada pengrajin yang profesional yang membuat patung di kita. Ya palingan lukisan ibu-ibu. Mungkin kalau ibu-ibu melihat lukisan, ibu-ibu melihat batik, ibu-ibu melihat patung, itu adalah salah satu contoh seni rupa di dalam kesenian. Kalau kita kan sudah melihat itu pasti yang kita gambarkan hanya secara umum, yaitu seni rupa. Oh, batik lukisannya adalah salah satu bentuk kesenian. Mungkin itu aja yang kita pahami. Nah, sekarang kita sudah paham bahwasanya bentuk daripada batik, bentuk daripada lukisan, dan patung itu adalah salah satu kesenian yang merupakan seni rupa. Gitu ya, Bu-Ibu ya. Gimana? Ada yang ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Tolong dibuka dulu mikrofonnya, saya takutnya dari tadi saya ngomong tidak terdengar oleh ibu-ibu nih. Gimana ibu-ibu semuanya, Ibu Fajar, Ibu apa namanya nih? Bukan mikrofon. Ibu Safrina, Ibu Rukayah, gimana? Hah? Ya, Bu. Nanti setelah selesai sesi materinya kita selfie sama-sama ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi makan, nanti setelah selesai materinya kita selfie sama-sama, oke? Kita lanjut karena memang terlihat pada fokus meskipun dengan kegiatannya masing-masing tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bentuk seni musik. Nah, ini yang sering kita lihat nih, seni musik dan kita dengar. Tapi angklungnya untuk angklungnya itu tidak pernah ada di kita.
Maaf ibu-ibu. Maaf ibu-ibu, barusan ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjut. Tentang seni musik, yaitu adanya gamelan, angklung, musik pop, daerah. Di kita mungkin tidak ada gamelan, juga tidak ada angklung. Tapi kita sering mendengar tentang musik pop atau musik daerah. Itu adalah salah satu bentuk kesenian yang sebagai seni musik. Kemudian ada seni tari. Yang dikategorikan sebagai seni tari yaitu ada tari tradisional dan tari modern. Tapi sekarang itu lebih banyak sudah tari modern. Tari tradisional sudah tidak ada di kita sekarang, sudah jarang. Kenapa? Karena memang sudah dimodernkan semuanya agar terlihat lebih menarik. Gitu ya. Kemudian ada seni drama. Seni drama atau teater. Di dalamnya itu ada termasuk wayang, drama panggung, dan juga lain-lain. Untuk slide selanjutnya boleh minta tolong. Nah, di sini kita akan membahas tentang seni rupa, Ibu-ibu. Dapat dilihat dan dinikmati secara visual. Yang tadi tuh seni rupa. Seni rupa adalah kesenian yang memang sering kita lihat. Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian. Seni rupa ini memiliki wujud pasti dan tetap, yakni dengan memanfaatkan unsur rupa sebagai salah satu wujud yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukisan, patung, grafis, kerajinan tangan, kriya, multimedia. Terus itu adalah salah satu kesenian yang memang sering kita temui. Kayak contohnya lukisan yang melukis tentang wajah seseorang atau lukisan yang melukis tentang keindahan alam. Itu adalah salah satu yang bisa kita raba wujudnya. Gitu Ibu-ibu. Selanjutnya, seni musik ini adalah unsur bunyi. Adalah elemen utama seni musik. Unsur lain dalam bentuk harmoni, melodi, dan notasi musik merupakan wujud sarana yang diajarkan. Media seni ini adalah vokal dan instrumen. Karakter musik instrumen dapat berbentuk alat musik barat dan alat musik Nusantara atau disebut dengan tradisional. Jenis alat musik tradisional ini antara lain terdiri dari seruling, gambar, ramong, gamelan, angklung, rebana, kecapi, kolintang, serta arumba. Jenis alat musik barat antara lain terdiri dari piano, gitar, flute, drum, musik elektronik, dan trompet. Nah, di sini hanya ada gamelan, angklung, musik tradisional, dan modern. Gitu, Ibu. Selanjutnya adalah kesenian seni tentang tari. Nah, seni tari media ungkap tari ini adalah gerak. Gerak tari ini merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetik. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari ini terletak pada bentuk kepuasan, kebahagiaan baik dari koreografer, peraga, dan penikmat atau penonton. Jadi kalau misalnya ada tarian yang memang tidak bisa menghibur, itu kesenian tarian yang gagal. Karena tujuan orang menari dan orang yang membuat tarian itu adalah untuk menyenangkan. Begitu Ibu-ibu. Selanjutnya, seni teater. Nah, seni teater ini merupakan kompetisi dasar bidang seni teater yang mencakup kemampuan memahami dan berkarya teater, kemampuan memahami dan membuat naskah, kemampuan memahami berperan di bidang casting, maupun kemampuan memahami dan membuat setting atau tata teknik pentas panggung dan penciptaan suasananya sebagai perangkat tambah membinangi seni teater. Kalau kita panggung Ibu-ibu biasanya apalagi mak-mak ini berteater biasa di rumah.
banyak drama di rumah dengan anak-anak. Itu adalah seni, Bu. Seni cara ibu membentak anak-anak, seni cara ibu menjinakkan anak-anak, seni cara ibu membuat anak-anak itu nyaman di rumah, itu adalah kesenian ibu-ibu. Begitu. Baik, selanjutnya. Nilai-nilai dalam seni budaya. Nah, ini yang paling penting. Kita tidak hanya belajar tentang keseniannya, tapi kita juga memahami bahwa di dalam kesenian itu ada nilai-nilainya. Ada nilai-nilai keindahannya, ada nilai-nilai ajaran budi pekertinya, ada nilai-nilai kebersamaannya, ada nilai-nilai spiritualnya. Jadi tidak hanya menikmati kesenian adalah kesenangan, tidak. Tapi ada banyak nilai-nilai di dalam seni budaya. Gitu ibu-ibu. Selanjutnya. Nah, dalam budaya kita juga ada peran seni budaya. Perannya yaitu mengembangkan kreativitas semua yang berseni budaya. Yang kedua, atau menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan tahu bahwa kita itu perlu untuk berseni. Yang ketiga, adanya mempererat persatuan dan toleransi. Itu adalah 3 peran seni budaya, ibu-ibu. Oke, selanjutnya. Lanjut, Bu. Itu sudah kita bahas tadi. Lain. Nah, ini kita ada pembahasan tadi tentang seni budaya modern dan seni budaya apa tadi? Seni budaya modern dan seni budaya tradisional, gitu ya, Ibu-ibu. Kita bahas sekarang tentang seni budaya modern. Nah, di seni budaya modern itu adanya kombinasi tradisi dan teknologi. Makanya saya bilang untuk seni budaya tradisional itu sudah jarang dipakai karena lebih dianggap membosankan dengan gaya-gayanya. Tapi kalau sudah dimodernkan itu lebih menarik. Apapun itu, kalau sudah dimodernkan seninya pasti itu lebih baik gitu. Bu-ibu, itu ada link untuk absensi siswa. Coba ibu-ibu di absen dulu, Bu, di dalam obrolan chat ini. Supaya bisa masuk absensinya. Sembari ibu-ibu mengabsen, kita akan membahas tentang contoh tari modern, tambah musik elektronik, dan seni rupa digital. Selanjutnya, minta tolong. Nah, tantangan seni budaya. Tantangan seni budaya juga banyak, sebenarnya bukan hanya 3, cuman ini sudah diringkas. Yang pertama ada globalisasi dan budaya luar. Yang kedua ada minat generasi muda rendah. Yang ketiga ada komersialisasi seni. Jadi ketiga-tiganya ini adalah salah satu tantangan untuk seni budaya. Begitu ibu-ibu. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengupayakan supaya kesenian ini tidak hilang dan sering bisa kita pakai gitu dengan cara ya dari festival budaya dan lomba-lomba seni di desa yang kecil-kecil gitu. Buat lukisan-lukisan untuk anak-anak TK, kalau di tingkat desa, buat lomba-lomba untuk ibu PKK itu di tingkat desa. Kalau di kecamatan ya sama, nanti levelnya akan naik. Yang kedua, pendidikan seni di sekolah. Nah, kalau di sekolah-sekolah kita, kalau masalah pendidikan seni ini memang sering ya ibu-ibu. Memang ada kalau tentang pendidikan seni. Cuman tidak ada pembahasan tentang perluasan seni tersebut. Begitu. Palingan kalau udah pembelajarannya tentang kesenian, ya mereka melukis, mereka menggambar, begitu. Kerajinan tangan, begitu ibu-ibu. Kemudian manfaat mempelajari
Manfaat mempelajari kesenian atau seni budaya yang pertama kreativitasnya bertambah dan bakatnya bisa terasa. Yang kedua dia punya disiplin dan bekerja samanya lebih meningkat. Yang ketiga memperluas wawasan dan apresiasi budaya. Dan yang paling penting mungkin dia punya bisa sehingga pikiran dia lebih terbuka. Karena orang-orang yang kesenian biasanya dia yang punya kreativitasnya yang lebih besar dan lebih luas ketimbang orang yang tidak suka tentang kesenian begitu Ibu. Oke, mungkin selanjutnya kegiatan seni budaya di sekolah ada ekstrakurikuler tari, ada musik dan teater, ada pameran seni rupa dan kriya, ada workshop batik dan kerajinan. Oke, dilanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke, Ibu-Ibu. Mungkin kalau memang sudah di absen, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa kembali bertanya dan berdiskusi tentang kesenian dan budaya. Gak apa-apa yang baru masuk, Ibu apa ya, Ibu Nurfit. Di absen aja dulu semuanya, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu, boleh saya minta tolong untuk layarnya dibuka biar kita bisa foto bersama. Dibuka dulu layarnya Ibu-Ibu. Kita mau lihat nih muka-muka cantiknya Ibu-Ibu biar bisa kita screenshot. Mana yang lain Ibu Fajar Buana, Bapak Fauzan, Pak Muhammad, Ibu Nurfi dan Ibu Rukayah. Mohon dibuka dulu Bu kameranya sebelum kita off Bu. Tolong dibuka dulu kameranya Pak, Ibu semuanya. Bapak Fauzan, Ibu Nurfi, Ibu Rukayah. Oke, dua lagi, Bapak Fauzan dan Ibu Rukayah. Yang sudah dibuka ditahan dulu ya Ibu. Jangan dulu Ibu keluar. Ditahan dulu ya, sebentar ya Ibu-Ibu. Ini yang belum buka ini Bapak Fauzan sama Ibu Nurfi. Minta tolong Ibu, biar kita cepat selesai nih. Ayo Bapak Fauzan, kayaknya nggak ada orangnya. Tidak ada orangnya kah? Oke. Oke, yang udah buka, tolong jangan keluar lagi. Bu Nurfi Fiati sama Bapak Fauzan. Mana nih dua orang lagi? Adakah? Dibuka kameranya, tapi orangnya jangan ditutup kameranya, Pak. Pak Fauzan, kita mau screenshot orangnya ini, Pak. Diklik aja di link itu. Cara absennya diklik di link itu. Jadi sebelum Bapak absen kita foto bersama dulu ya Ibu-Ibu. Mukanya mungkin boleh dikasih lihat. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu yang sudah absen. Klik di linknya. Saya kirimkan dulu fotonya ya. Oke. Udah bisa keluar tehnya. Kalau sudah di absen, bisa Ibu. Udah bisa keluar. Terima kasih.
belum, belum.